Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil gadat sayyidina Muhammadin khairi makhluqina fil ardi was samawat wa ala alihi nujumul ihtida wa ashabihi masabihil iqtida man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para alim, ulama, para asatidah, para sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir bersama kita Ki Haji Dr. Mulia di Effendi, Ki Haji Syarif Mat Najih, Ki Haji Rahmadin Afif, dan juga Bapak Insinyur Asep Awin, dan juga Ki Haji Madinah, dan DKM Masjid Ustaz Ismail Marzuki, Sekjen Ustaz Haji Ahmad Maulana, Ki Haji Zainal Abidin, Ki Haji Zainuddin Ilyas, Ki Haji Muhsin Tayyib, para orang tua, para guru lainnya, yang mohon maaf tidak bisa disebut nama-nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta kita. Kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat, afiat, dan semua jamaah FS 3G, jamaah Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan semua yang hadir bersama Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya. Kita bersyukur di pagi hari ini Allah masih memberikan banyak karunia dan nikmat. Nikmat kita bisa salat subuh bersama, nikmat kita bisa duduk bersilaturahmi dengan para alim ulama, berzikir, bersalawat. Nikmat yang seperti ini nanti di hari kiamat dicemburui oleh banyak orang, diirikan oleh banyak orang. Kita bersyukur Allah masih mengkaruniakan untuk kita. Bahkan sebagian dari kita sudah 28 tahun dalam kenikmatan FS 3G ini. Dengan kenikmatan Masjid Al-Hijrah yang 19 tahun. Mudah-mudahan Allah terus berikan kenikmatan tersebut. Kita diistiqamahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kalau dikasih waktu 10 menit, TV One juga kalah Kiai Syarif. Ya. Kalau dikasih waktu 10 menit TV One, Kiai Syarif juga kalah ini. Ya, tapi alhamdulillah nikmat. Ya bagi-bagi dah. Ya, kita pagi hari ini dengan tema memberdayakan kebersamaan. Artinya kita bersatu bersama. Allah Subhanahu wa taala di dalam pesannya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita bersatu semua, jangan sampai terpecah. Wala tafarraqu, bukan wala takhtalifu. Beda mah biasa beda. Alhamdulillah tadi guru kita sudah menyampaikan di FS 3G semua ada. Ya perbedaan wajar. Kata ulama Imam Ibn Ruslan wal ikhtilafur rahmah. Perbedaan itu adalah rahmat. Sebagian para ulama mengartikan ikhtilafur rahmah dari umat Nabi ini adalah ikhtilaf dalam bidang dunianya, kerjanya, usahanya. Namun secara umumnya setiap perbedaan namun dalam kebersamaan membawa rahmatnya Allah Ta'ala. Tapi itu semua tidak akan berjalan, tidak akan berlangsung melainkan dengan satu kata kuncinya. Sebagaimana dalam ayat tersebut sebelumnya Allah sebutkan
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kuncinya, jalannya. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita tidak akan bisa bersama, tidak akan bisa menyampaikan nilai kebaikan, tidak akan bisa membawa keberhasilan dan keberkahan kecuali kuncinya adalah takwa. Tapi Allah pesan, haqqa tuqatih, ini berat. Sebenar-benarnya takwa ini berat. Gak mampu. Sampai ada ulama yang mengatakan andai ada orang diberikan 1 juta nyawa. Semua nyawa dipakai buat bertakwa, buat ibadah. 1 nyawa dipakai buat bermaksiat, belum sempurna takwa. Andai ada 1 orang dikasih 1 juta umur. Semua umur dipakai untuk bertakwa, untuk ibadah. 1 umur dipakai buat bermaksiat, buat berdosa. Maka belum sempurna takwanya. Kita sampai kesempurnaan takwa ini berat. Yang menyampaikan pada kesempurnaan takwa, yang sampai pada kesempurnaan takwa hanya Nabi kita Muhammad. Sayyidul Muttaqin, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Tapi sebegitunya Nabi masih bilang subhanaka la uhsi thana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Merasa dirinya kurang. Enggak merasa dirinya punya atau lebih. Padahal Allah berikan kepunyaan, kelebihan, keistimewaan untuk Nabi Muhammad. Malaikat yang Allah ciptakan ada yang dari pertama diciptakan sampai hari kiamat sujud, tidak pernah melanggar. Ada malaikat dari pertama diciptakan ruku sampai hari kiamat tidak melanggar. Ada malaikat dari yang pertama diciptakan bertasbih sampai hari kiamat tidak melanggar. Tapi nanti datang hari kiamat, para malaikat masih mengatakan, ya Rabbana ma'arafnaka haqiqatu ma'rifatik, wala abadnaka haqiqatu ibadatik. Wahai Tuhan kami belum sebenar-benarnya mengenalmu. Kami belum sebenar-benarnya beribadah kepadamu. Sebegitunya malaikat. Kadang ada orang kita, ya Allah, baru sadar sebulan, orang semua disalahin. Yang ngerasa dirinya paling benar, semua orang salah. Bahaya. Kebenaran itu keistimewaan anugerah. Yang bahaya itu merasa diri kita benar. Lebih benar daripada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penyakit itu buat kita. Dan di sini disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti apa? Berusaha jangan mati kecuali dalam Islam. Ini yang dicari. Ya mohon maaf, ini tujuan kita semua. Buat apa sih diadain FS3G? Buat apa sih diadain pengajian? Nuntun kita supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Supaya nanti kita meninggal dunia dalam Islam. Meninggal dunia dalam husnul khatimah. Ini tujuannya. Dan emang tiap hari apa yang kita tungguin kalau bukan mati? Apa yang kita tungguin? Kaya, belum tentu. Sukses, berhasil, punya ini, punya itu, belum tentu. Berapa banyak orang yang mengejar dunia, sibuk dengan dunia, dunianya belum dapat, mati duluan. Mati hakikat yang kita tunggu. Tapi yang kita harapkan adalah mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Mati dalam Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu harapannya orang soleh. Mereka takut. Orang soleh aja mereka takut. Sampai ada di antara mereka saking takutnya baca 1 hadis Rasulullah. Wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah illa dhira. Fayasbiq alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada hamba Allah takut. Orang soleh nih ahli ibadah takut baca hadis ini. Kata Rasulullah ada hamba Allah yang amalannya amalan ahli surga, tiap hari ibadah, tiap hari bertakwa, tiap hari mendekatkan diri pada Allah. Datang ajal sampai jaraknya dengan surga 1 dhira enggak lebih dari 1 meter. Tapi datang ajal, fayasbiq alaihil kitab. Ya malu bi amali ahli nar, tapi dia lagi ngelakuin amalan ahli surga, amalan ahli neraka.
fayadkhuluha, maka dia berhak masuk dalam api neraka. Orang soleh takut nih sama hadis ini. Orang soleh, Allah, saya tiap hari ibadah, saya tiap hari sholat ngaji, tapi ujungnya yang kita nggak tahu. Ujungnya yang kita nggak tahu, takutin. Artinya apa? Kalau orang soleh yang banyak ibadahnya aja takut, apalagi kita yang kurang-kurangnya. Mestinya kita lebih takut dengan mati su'ul khatimah. Sampai ada satu kiai diceritain. Ini kiai punya burung, masih ada waktu ya? Ini udah pas banget nih, 10 menit. Gak apa-apa ya? Saya takut soalnya nih jenderal semuanya ini. Ya, ada satu kiai punya burung. Saya diceritain sama saya punya guru burung. Ngomong sama muridnya, tolong dong mandiin burung saya. Mandiin, burungnya mahal nih. Burungnya bisa ngomong. Tuh burungnya bisa assalamualaikum. Itu 5 juta tuh modelannya. Burung aja assalamualaikum 5 juta. Bukan teman itu. Bisa zikir. La ilaha illallah. Burung la ilaha illallah. Kadang-kadang burung sama manusia. Fasihan burung la ilaha illallahnya. Suruh muridnya tolong mandiin. Masih diikat tuh di rantai, dimandiin, dibersihin kandangnya. Rantai masih nyangkut di kakinya. Gak sengaja ini murid kelepasan burungnya. Burungnya terbang. Burungnya terbang nih. Terbang gak bisa tinggi karena masih ada rantai. Dikejar sama muridnya. Gak taunya sampai keluar gang rumahnya, truk lewat, ditabrak tuh burung. Papasan, kiai pulang. Kiai ngeliat tuh burungnya ditabrak, mau mati. Muridnya, ya Allah, pas banget lagi kiai pulang. Tuh burung ketabrak. Murid ngeliatin, burung ngeliatin. Tuh burung cuman mati. Gak lama kiai nangis, netesin air mata. Pulang aja dah, kuburin. Udah dikuburin tuh burung. Si muridnya bilang, kiai maafin ya, gara-gara saya burungnya jadi mati. Gak apa-apa. Kiai nangis. Tapi kiai jangan nangis dong, jangan sedih. Gak apa-apa. Kenapa kiai nangis? Nanti saya gantiin burungnya yang baru, yang bagus. Bukan, saya nangis bukan karena burungnya mati. Tapi ini burung tiap hari kita lewat dia ngucap la ilaha illallah. Pas mati saya perhatiin cuman yang saya lagi takutin saya. Tiap hari mungkin kita banyak amal soleh, banyak ibadah, takut pas mati cuman doang kagak bisa la ilaha illallah. Tuh orang soleh takut. Kita kadang-kadang ya Allah Pak, Masya Allah. Orang zaman sekarang kagak ada takut-takutnya. Kagak ada takut-takutnya ngelakuin dosa semaunya. Takut kan? Coba kalau lagi ngelakuin dosa pas. Malaikat Israel datang. Ahlan, kata malaikat Israel. Ayo dah pulang. Meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatim. Itu kekhawatiran kita. Makanya pesan saya, ayo kita istiqomah. Insya Allah sampai datang kematian kita. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Ini kuncinya. Kuncinya adalah jalanin perintah Allah, tinggalin larangan Allah. Ketika kita sibuk menjalankan perintah Allah, kematian datang dalam husnul khatimah. Ketika kita sibuk meninggalkan larangan Allah, kematian datang insya Allah juga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah. Guru-guru kita, para ulama kita dipanjangkan umurnya di jalan Allah Ta'ala, terus diberi kesabaran, kekuatan, membimbing kita, mengajak kita. FS3G makin istiqomah. Insya Allah kedepannya terus makin semangat, makin ramai, makin makmur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.